Sebelum dikenal sebagai salah satu tokoh utama di balik pembuatan bom atom, J. Robert Oppenheimer adalah seorang anak yang sangat cerdas, namun kesulitan mengendalikan pikirannya sendiri dan emosinya. Ia lahir di New York City pada tanggal 22 April 1904. Nama lengkapnya adalah Julius Robert Oppenheimer, tetapi ia lebih dikenal sebagai Robert Oppenheimer. Keluarganya kaya raya. Ayahnya, Julius Oppenheimer, adalah seorang imigran Yahudi Jerman yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 1888. Dia memulai hampir tanpa uang, tetapi kemudian menjadi pengusaha sukses di industri tekstil. Ibunya, Ella Friedman, adalah seorang pelukis yang lahir di New York. Karena ibunya, sejak dini Robert sudah tertarik tidak hanya pada sains, tetapi juga pada seni dan sastra. Dia juga memiliki adik laki-laki bernama Frank Oppenheimer, yang juga kemudian menjadi fisikawan. Robert tumbuh di sebuah apartemen besar di Manhattan dekat Central Park. Keluarganya memiliki koleksi lukisan-lukisan berharga sehingga hidupnya nyaman dan serba berkecukupan. Namun meskipun mereka kaya, masa kecilnya tidaklah biasa. Dia pemalu dan lebih suka membaca daripada bermain. Sejak kecil dia sudah menyukai batu dan mineral. Saat berusia 11 tahun, dia diizinkan bergabung dengan klub mineral di New York karena pengetahuannya sudah sangat luas. Dia juga cepat belajar di sekolah. Dia menyelesaikan beberapa tingkat kelas lebih cepat daripada siswa pada umumnya. Awalnya dia sangat tertarik pada kimia, namun kemudian dia menjadi lebih tertarik pada fisika. Dia mempelajari bagaimana materi, energi, ruang, dan gaya-gaya di alam bekerja. Pada tahun 1922, Oppenheimer masuk ke Universitas Harvard. Dia juga suka membaca tentang sejarah, sastra, filsafat, dan karya-karya kuno dari Yunani dan Romawi. Dia dikenal sebagai seseorang yang selalu berada di perpustakaan dan juga mengambil lebih banyak mata kuliah. Karena cepatnya dia belajar, dia menyelesaikan kuliahnya di Harvard hanya dalam waktu 3 tahun. Pada tahun 1925. Setelah itu, dia pergi ke Universitas Cambridge di Inggris untuk melanjutkan studi di bidang fisika. Di sini dia mengalami sebuah masalah besar. Oppenheimer sangat mahir dalam fisika teoretis, di mana matematika digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum alam semesta. Tapi dia kesulitan di laboratorium. Di sini, pekerjaan mengharuskan penggunaan peralatan nyata dan melakukan eksperimen. Karena hal ini, dia merasakan tekanan yang berat dan kekecewaan pada dirinya sendiri. Ada cerita terkenal bahwa dia pernah menaruh bahan kimia beracun pada sebuah apel dan meninggalkannya untuk gurunya, Patrick Blackett. Namun detail lengkap dari kejadian tersebut tidak jelas dan ada bagian dari cerita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang jelas, saat itu dia mengalami krisis emosional yang serius dan harus mencari bantuan. Dia juga menyadari bahwa fisika eksperimental bukanlah bidang yang cocok untuknya. Maka pada tahun 1926, dia pindah ke Universitas Göttingen di Jerman, salah satu pusat terpenting fisika teoretis pada masa itu. Di sana dia belajar di bawah bimbingan Max Born, seorang fisikawan Jerman terkenal yang membantu mengembangkan mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah cabang fisika yang menjelaskan bagaimana benda-benda yang sangat kecil seperti atom dan elektron berperilaku. Di Göttingen, Oppenheimer bertemu dengan banyak ilmuwan muda yang kemudian juga menjadi terkenal, termasuk Werner Heisenberg dan Edward Teller. Meskipun begitu, perkembangan Oppenheimer sangat pesat. Pada tahun 1927, di usia 23 tahun, ia berhasil menyelesaikan gelar doktor atau PhD di bidang fisika. Pada tahun yang sama, ia bersama Max Born membuat salah satu penelitian terpenting yang sekarang dikenal sebagai aproksimasi Born-Oppenheimer. Ide utama dari konsep ini sederhana. Di dalam molekul, inti atom lebih berat dan bergerak lebih lambat dibandingkan elektron yang mengelilinginya. Karena itu, gerakan inti atom dan elektron dapat dipelajari secara terpisah agar lebih mudah menghitung perilaku sebuah molekul. Ini menjadi sangat penting dalam kimia dan fisika karena memudahkan studi tentang struktur dan perilaku molekul. Hingga sekarang, prinsip ini masih digunakan dalam banyak perhitungan ilmiah. Namun bukan hanya sains yang ada di pikiran Oppenheimer, dia juga sangat menyukai filsafat dan agama dari Asia. Dia belajar bahasa Sanskerta agar bisa membaca teks-teks Hindu kuno, termasuk Bhagavad Gita dalam bahasa aslinya. Namun demikian, baginya, fisika bukan hanya tentang angka dan rumus. Sebaliknya, ini juga merupakan cara baginya untuk memahami alam semesta dan apa sebenarnya tempat manusia di dalamnya. Namun demikian, kepribadiannya cukup rumit. Kadang-kadang dia pendiam, pemalu, dan penuh keraguan pada diri sendiri. Di lain waktu, dia bisa menjadi sombong dan mudah kesal terhadap orang-orang yang tidak bisa mengikuti pikirannya dengan cepat. Dia memang sangat cerdas,
tetapi tidak selalu berperilaku baik kepada orang lain. Dia juga perokok berat, sebuah kebiasaan buruk yang melekat padanya hampir sepanjang hidupnya dan akhirnya mempengaruhi kesehatannya. Sejak usia muda, sudah jelas bahwa Oppenheimer bukanlah ilmuwan biasa. Dia mampu menghubungkan fisika, kimia, sastra, dan filsafat. Namun, bersamaan dengan kecerdasannya, ada tekanan emosional yang berat dan kurangnya kepercayaan diri. Ditambah lagi dengan emosinya yang tidak bisa dia kendalikan. Inilah yang membawanya ke proyek terpenting dan paling berbahaya dalam hidupnya. Meskipun demikian, setelah menyelesaikan studinya di Eropa, Robert Oppenheimer kembali ke Amerika Serikat. Dia sempat bekerja di Harvard dan Caltech. Pada tahun 1929, dia mulai mengajar di University of California, Berkeley, sementara juga mengajar beberapa bulan setiap tahun di Caltech. Pada waktu itu, fisika teoretis belum terlalu berkembang di Amerika Serikat. Banyak ilmuwan Amerika yang masih pergi ke Eropa untuk mempelajari teori-teori baru tentang atom dan mekanika kuantum. Oppenheimer memainkan peran besar dalam mengubah hal ini. Di Berkeley, dia membentuk sebuah kelompok mahasiswa dan fisikawan muda yang berbakat. Seringkali, mereka berkumpul untuk membahas pertanyaan-pertanyaan paling sulit tentang atom, radiasi, dan bintang-bintang. Oppenheimer berbicara dan berpikir dengan cepat. Kadang-kadang murid-muridnya kesulitan mengikutinya, tetapi banyak dari mereka yang mengagumi cara dia mengajar. Dia tidak hanya memberikan jawabannya, dia membuat murid-muridnya merasa bahwa mereka ikut serta dalam pencarian pengetahuan baru. Karena hal ini, Berkeley menjadi salah satu pusat penting fisika teoretis di Amerika Serikat. Oppenheimer juga melakukan penelitian-penelitian penting. Dia meneliti positron, sebuah partikel yang mirip dengan elektron tetapi bermuatan positif. Dia juga bekerja sama dengan fisikawan bernama Melba Phillips. Melba Phillips adalah salah satu dari sedikit fisikawan perempuan di Amerika Serikat pada masa itu. Pada tahun 1935, mereka menunjukkan bagaimana deuteron, sejenis partikel yang terdiri dari proton dan neutron, dapat menyebabkan reaksi nuklir. Proses ini disebut proses Oppenheimer-Phillips. Peneliti ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana inti atom berubah ketika terkena partikel lain. Sementara namanya semakin dikenal di dunia sains, kehidupan pribadi Oppenheimer justru sedang kacau. Saat itu dia terkena tuberkulosis, sebuah penyakit yang terutama menyerang paru-paru. Karena itu dia sering pergi ke daerah kering di New Mexico untuk beristirahat. Dia menyukai tempat itu dan membeli sebuah peternakan di sana. Nantinya, New Mexico juga akan menjadi sangat penting dalam proyek terbesar dalam hidupnya. Pada pertengahan tahun 1930-an, dia menjalin hubungan dengan Jean Tetlock. Jean belajar psikiatri dan kemudian menjadi dokter. Dia cerdas tetapi juga mengalami depresi berat. Dia juga dekat dengan Partai Komunis Amerika Serikat, sebuah kelompok politik yang percaya pada sistem komunis. Ini penting karena di tahun-tahun berikutnya, koneksinya dengan mereka akan digunakan untuk melawan Oppenheimer. Begitu juga hubungannya dengan orang-orang lain yang terkait dengan Partai Komunis. Hubungan mereka sangat intens, tetapi juga kacau. Mereka beberapa kali putus dan kembali bersama. Kemudian Oppenheimer bertemu dengan Catherine Penning Harrison yang lebih dikenal sebagai Kitty. Kitty memiliki latar belakang pendidikan di bidang biologi dan botani. Dan pada November 1940, dia menikah dengan Oppenheimer. Mereka memiliki 2 anak, yaitu Peter dan Catherine, yang juga dipanggil Tony. Namun ada laporan bahwa Oppenheimer dan Jean Tetlock masih kadang-kadang bertemu setelah pernikahannya. Jean meninggal pada Januari 1944 pada usia 29 tahun. Kematian Jean dianggap sebagai bunuh diri, sementara kehidupan pribadinya sedang kacau, dunia di sekitarnya juga sedang berubah. Pada tahun 1933, Adolf Hitler menjadi pemimpin Jerman. Hitler adalah pemimpin Partai Nazi, sebuah kelompok politik yang kejam dan rasis. Nazi percaya bahwa ras yang mereka sebut Arya lebih unggul dan menganggap orang Yahudi, penyandang disabilitas, lawan politik, serta kelompok lain sebagai musuh. Karena keluarga Oppenheimer adalah Yahudi, ancaman dari Nazi Jerman menjadi sangat pribadi baginya. Dia menyumbangkan sebagian dari gajinya untuk membantu para ilmuwan Yahudi dan keluarga mereka melarikan diri dari Jerman. Dia juga menjadi lebih tertarik pada politik. Banyak teman dan kerabatnya yang mendukung kelompok sayap kiri yang melawan fasisme dan membantu para pekerja miskin. Tidak jelas apakah Oppenheimer pernah menjadi anggota resmi Partai Komunis. Namun dia dekat dengan banyak anggotanya dan memberikan uang kepada beberapa kelompok yang terhubung dengan partai tersebut. Saat itu dia belum tahu bahwa hubungan-hubungan ini akan kembali menghancurkan namanya bertahun-tahun kemudian. Pada bulan September 1939, Jerman menyerang Polandia. Disinilah dimulainya Perang Dunia II di Eropa.
Nazi Jerman dengan cepat menduduki banyak negara. Pada tahun 1941, sebagian besar Eropa sudah berada di bawah kendali atau menjadi sekutunya. Amerika Serikat tidak langsung ikut serta dalam perang. Banyak orang Amerika yang tidak ingin terlibat lagi dalam perang besar di Eropa. Namun hal ini berubah pada 7 Desember 1941. Jepang tiba-tiba menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Pada saat yang sama, Jepang juga menyerang Filipina dan wilayah lain di Pasifik. Karena hal ini, Amerika Serikat pun ikut serta dalam Perang Dunia II. Seiring perang semakin meluas, ada satu hal lagi yang sangat ditakuti oleh para ilmuwan. Ada kemungkinan Nazi Jerman dapat membuat senjata baru yang sangat kuat menggunakan fisi nuklir. Fisi nuklir adalah pemecahan inti dari sebuah atom. Ketika inti atom ini terpecah, ia melepaskan energi yang sangat besar dan neutron yang dapat memecah atom lain. Pada akhir tahun 1938, Otto Hahn dan Fritz Strassmann di Jerman menemukan bahwa uranium dapat terpecah ketika terkena neutron. Lise Meitner dan Otto Frisch kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mereka menamainya fisi nuklir. Para ilmuwan dengan cepat memahami bahayanya. Jika terjadi reaksi berantai yang terus-menerus, mungkin bisa tercipta bom yang jauh lebih kuat daripada bom biasa dan bahan peledak yang ada pada masa itu. Banyak fisikawan nuklir terbaik di dunia berasal dari Jerman dan negara-negara sekitarnya. Jadi para ilmuwan Amerika punya alasan untuk takut kalau Nazi akan lebih dulu membuat bom atom. Pada bulan Agustus 1939, seorang fisikawan Hungaria bernama Leo Szilard menulis surat kepada Presiden Franklin Roosevelt. Surat itu ditandatangani oleh Albert Einstein, fisikawan paling terkenal saat itu. Surat itu memperingatkan bahwa fisikawan Jerman mungkin bisa membuat bom yang sangat kuat menggunakan uranium. Hal ini mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung penelitian nuklir. Pada awalnya, pemerintah bergerak lambat. Namun seiring perang semakin memburuk dan semakin banyak informasi tentang penelitian nuklir, Amerika Serikat menjadi lebih serius dalam mengembangkan senjata atom mereka sendiri. Pada tahun 1942, mereka siap memulai sebuah program besar dan rahasia. Program ini dinamakan Proyek Manhattan. Proyek ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya ahli dalam fisika. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu menyatukan berbagai ilmuwan, insinyur, perwira militer, dan laboratorium. Dan meskipun Oppenheimer belum punya pengalaman dalam mengelola proyek besar, militer melihat sesuatu dalam dirinya. Dia memahami hampir semua bagian dari permasalahan itu. Dia tidak hanya ahli di satu bidang sempit. Dia bisa berbicara tentang kimia, fisika nuklir, bahan peledak, dan perhitungan teoretis. Dalam beberapa bulan saja, mantan profesor yang tinggal di California itu akan ditempatkan di pusat proyek ilmiah rahasia terbesar pada Perang Dunia II. Dan tempat yang dia pilih untuk itu adalah tanah kering New Mexico yang sudah lama dia cintai. Pada tahun 1942, Amerika Serikat mulai bergerak dengan cepat. Proyek Manhattan ditempatkan di bawah kepemimpinan Jenderal Leslie Groves. Dia adalah seorang insinyur militer yang juga membantu membangun markas besar militer Amerika Serikat. Proyek Manhattan tidak hanya memiliki satu laboratorium. Ini adalah program rahasia besar yang tersebar di berbagai bagian Amerika Serikat. Di Oak Ridge, Tennessee, uranium diproses untuk mendapatkan uranium-235 yang dibutuhkan untuk salah satu jenis bom atom. Di Hanford, Washington, mereka membuat plutonium menggunakan reaktor nuklir besar. Di Chicago, Enrico Fermi memimpin reaksi berantai nuklir terkontrol pertama pada Desember 1942. Sementara itu, dibutuhkan sebuah laboratorium rahasia, tempat semua riset akan dikumpulkan dan desain bom itu sendiri akan dibuat. Jenderal Groves memilih Oppenheimer sebagai direktur ilmiah laboratorium. Groves dan Oppenheimer yang memilih Los Alamos, New Mexico sebagai lokasinya. Tempat ini jauh dari kota-kota besar dan dikelilingi oleh pegunungan serta lahan yang luas. Tempat ini mudah dijaga dan memiliki ruang yang cukup untuk eksperimen yang berbahaya. Di tempat itu juga ada bekas sekolah swasta yang bisa dijadikan laboratorium pertama dan tempat tinggal para ilmuwan. Pada awal tahun 1943, para fisikawan mulai berdatangan ke Los Alamos, ahli kimia, insinyur, personel militer, dan keluarga mereka. Seluruh tempat itu dirahasiakan. Nama Los Alamos tidak digunakan dalam surat menyurat. Satu kotak pos di Santa Fe saja yang menjadi alamat bagi para penghuni di sana. Surat-surat mereka juga diperiksa
dan mereka tidak boleh memberitahukan atau mengatakan apa pekerjaan mereka. Seiring berjalannya waktu, Los Alamos berkembang dari sebuah laboratorium kecil menjadi komunitas rahasia dengan ribuan penduduk. Sementara itu, jumlah total orang yang bekerja di seluruh proyek Manhattan mencapai hampir 130.000 orang. Oppenheimer mengumpulkan beberapa ilmuwan terbaik pada masa itu, termasuk diantaranya Hans Bethe yang memimpin divisi teoritis dan membantu menghitung berapa banyak material nuklir yang dibutuhkan. Edward Teller juga ada di sana, yang tertarik tidak hanya pada bom atom, tetapi juga pada bom hidrogen yang lebih kuat. Juga ada Robert Serber, John von Neumann, Emilio Segre, Richard Feynman, dan banyak lagi fisikawan, ahli kimia, serta insinyur lainnya. Oppenheimer selalu menghadiri setiap pertemuan dan memantau masalah di setiap kelompok. Dia juga sering berada di laboratorium untuk berbicara langsung dengan para ilmuwan dan insinyur yang membuat bom. Karena beban kerja yang berat, dia menjadi semakin kurus. Dia kurang tidur, terus-menerus merokok, dan sering hanya makan sedikit. Tapi masalah terbesar mereka bukanlah kelelahan. Belum ada yang pernah membuat bom atom sebelumnya. Para ilmuwan tahu bahwa reaksi berantai nuklir bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Tapi mereka belum tahu bagaimana cara membuat bom yang cukup kecil untuk dibawa pesawat dan pasti akan meledak pada waktu yang tepat. Ada dua jenis material nuklir yang bisa mereka gunakan, uranium dan plutonium. Untuk bom uranium, mereka membuat yang disebut desain tipe senapan. Di dalamnya, sebuah potongan uranium akan didorong dengan cepat ke potongan uranium lainnya. Ketika keduanya bergabung, jumlah uranium akan cukup untuk memulai reaksi berantai nuklir yang cepat. Bom ini disebut Little Boy. Membuat bom plutonium lebih sulit. Pertama, mereka mencoba membuat senjata plutonium tipe senapan yang disebut Tin Man. Namun mereka menemukan bahwa reaksi nuklir pada plutonium bisa dimulai terlalu cepat. Jika itu terjadi, bom hanya akan meledak sebelum melepaskan seluruh kekuatannya. Karena itu, Tin Man dibatalkan pada tahun 1944. Mereka harus mencari cara lain. Dalam desain yang disebut implosi, inti plutonium berbentuk bulat dikelilingi oleh bahan peledak biasa. Ketika bahan peledak itu meledak secara bersamaan, mereka akan menekan plutonium ke dalam sampai reaksi berantai nuklir dimulai. Kedengarannya sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Ledakan di semua sisi harus benar-benar bersamaan. Jika ada sedikit saja keterlambatan di satu bagian, bom mungkin tidak akan berfungsi dengan baik. Ahli matematika John von Neumann membantu meningkatkan bentuk dan susunan bahan peledak. Para ilmuwan juga harus mempelajari bagaimana membentuk plutonium, bagaimana membuat detonator, dan bagaimana memastikan tekanan pada inti benar-benar merata. Bom yang dibuat dari desain implosi ini dinamakan Fat Man. Pada tahun 1945, Little Boy dan Fat Man hampir selesai. Para ilmuwan sangat percaya diri dengan desain uranium pada Little Boy. Karena itu, mereka tidak lagi mengujinya dalam uji coba nuklir penuh. Namun, desain implosi bom plutonium yang lebih rumit harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan dalam perang. Jadi mereka bersiap untuk ledakan nuklir pertama dalam sejarah. Mereka memilih sebuah daerah terpencil di gurun New Mexico yang berjarak lebih dari 200 mil dari Los Alamos. Oppenheimer menamai uji coba itu Trinity. Dia tidak sepenuhnya menjelaskan nama tersebut, namun dia mengaitkannya dengan puisi dari penyair Inggris John Donne. Perangkat uji coba itu sendiri disebut Gadget. Desainnya sama dengan desain implosi plutonium yang akan digunakan pada Fat Man. Gadget itu dinaikkan ke atas menara baja agar para ilmuwan bisa mempelajari efek ledakannya di atas permukaan tanah. Para ilmuwan memasang kamera, instrumen, dan tempat perlindungan di sekitarnya untuk mengukur cahaya, panas, tekanan, dan radiasi. Mereka tidak tahu seberapa kuat ledakannya nanti. Ada beberapa yang berpikir mungkin alat itu tidak akan berfungsi. Ada juga yang khawatir ledakannya akan lebih kuat dari yang mereka harapkan. Pada dini hari, tanggal 16 Juli 1945, para ilmuwan dan perwira militer menunggu saat hujan dan petir di padang pasir. Sekitar pukul 5.29 pagi, alat itu diledakkan. Dalam sekejap saja, seluruh area menjadi lebih terang daripada matahari. Setelah itu muncul bola api raksasa dan awan yang dengan cepat naik ke langit. Gelombang kejutnya terasa hingga ke tempat yang jauh. Pasir di bawah menara juga meleleh dan menjadi material seperti kaca yang disebut trinitite. Kekuatan ledakan setara dengan kurang lebih 20.000 ton TNT.
Desain implosi berhasil bekerja. Uji coba Trinity membuktikan bahwa Amerika Serikat sudah bisa membuat bom atom plutonium. Ini juga merupakan ledakan nuklir buatan manusia yang pertama kali terjadi. Menurut yang dikatakan Oppenheimer beberapa tahun kemudian, dia teringat sebuah baris dari Bhagavad Gita saat menyaksikan ledakan itu. Aku telah menjadi maut, penghancur berbagai dunia. Proyek yang dipimpinnya berhasil. Tapi ini bukan seperti penemuan ilmiah biasa. Mereka telah menciptakan senjata yang bisa membunuh banyak orang hanya dalam hitungan detik. Dan belum sampai 1 bulan setelah uji coba Trinity, 2 bom atom yang dibuat di Los Alamos akan digunakan terhadap 2 kota di Jepang. Setelah uji coba Trinity berhasil, Amerika Serikat siap menggunakan bom atom dalam perang. Saat itu pertempuran di Eropa sudah berakhir. Adolf Hitler meninggal pada April 1945 dan Nazi Jerman menyerah pada bulan Mei. Namun perang lawan Jepang di Pasifik masih berlanjut. Para pemimpin Amerika Serikat percaya bahwa penyerangan langsung ke pulau-pulau Jepang akan sangat berdarah. Namun hingga sekarang, para sejarawan masih memperdebatkan apakah benar-benar perlu menggunakan bom atom untuk mengakhiri perang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pengebom Amerika menjatuhkan Little Boy di Hiroshima. Little Boy adalah bom uranium yang dibuat di Los Alamos. Dalam hitungan detik saja, sebagian besar kota hancur. Ribuan orang langsung tewas akibat ledakan, panas, dan runtuhnya bangunan. Banyak lagi yang meninggal dalam hari-hari dan bulan-bulan berikutnya karena luka bakar parah, cedera, dan radiasi. Hanya 3 hari kemudian, bom plutonium bernama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Sekali lagi, banyak warga sipil yang tewas dan terluka. Pada 15 Agustus, Jepang mengumumkan bahwa mereka akan menerima penyerahan diri. Perang Dunia Kedua secara resmi berakhir pada 2 September 1945. Hingga saat ini, Hiroshima dan Nagasaki adalah 2 kota saja yang pernah diserang dengan senjata nuklir dalam perang. Di Los Alamos, banyak ilmuwan awalnya merayakan keberhasilan bom yang mereka buat. Namun rasa takut dan penyesalan segera muncul. Mereka menyadari bahwa proyek ilmiah mereka tidak hanya menciptakan teknologi baru. Ini juga membuka era di mana manusia mampu menghancurkan seluruh kota hanya dalam beberapa detik. Oppenheimer sendiri mulai memperingatkan tentang bahaya senjata nuklir. Akhirnya dia mengatakan bahwa ada darah di tangan mereka. Ini tidak berarti bahwa hanya dia yang membuat keputusan untuk menggunakan bom tersebut. Keputusan itu dibuat oleh pemerintah dan para pemimpin militer Amerika Serikat. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki peran besar dalam pembuatan senjata tersebut. Setelah perang, Oppenheimer menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal di Amerika. Media menyebutnya sebagai Bapak Bom Atom. Pada tahun 1947, dia meninggalkan Berkeley dan menjadi Direktur Institute for Advanced Studies di Princeton, New Jersey. Ini adalah pusat riset penting di mana ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein juga bekerja. Oppenheimer tidak lagi banyak melakukan penelitian ilmiah sendiri. Sebaliknya, dia membantu membimbing para fisikawan muda dan memimpin diskusi tentang sains dan pemerintahan. Bersamaan dengan itu, dia tetap menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat. Dia menjadi ketua Komite Penasihat Umum di Komisi Energi Atom. Komisi Energi Atom adalah lembaga di Amerika Serikat yang mengelola penelitian nuklir, energi nuklir, dan senjata nuklir setelah perang. Oppenheimer mencoba meyakinkan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran bom atom. Namun pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil menguji senjata nuklir mereka sendiri. Disinilah dimulai perlombaan senjata nuklir yang lebih intens antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemerintah di bawah Presiden Harry Truman memutuskan untuk membuat senjata yang lebih kuat, yaitu bom hidrogen. Tidak seperti bom atom yang menggunakan fisi nuklir, bom hidrogen menggunakan fusi nuklir. Ini adalah proses yang juga menjadi sumber energi besar dari matahari. Oppenheimer dan beberapa ilmuwan lainnya menentang pembuatan bom ini secara terburu-buru. Bagi mereka, bom hidrogen terlalu kuat dan sangat sulit menggunakannya tanpa membunuh banyak warga sipil. Namun pemerintah tetap melanjutkan proyek tersebut. Pada bulan November 1952, Amerika Serikat menguji bom hidrogen skala penuh pertama yang disebut Ivy Mike. Bom ini sangat kuat, ratusan kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki. Karena hal ini, dunia memasuki era baru. Kedua negara, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sama-sama memiliki senjata yang mampu menghancurkan banyak kota. Ini disebut sebagai deterensi nuklir.
Idenya sederhana, sebuah negara mungkin takut untuk menyerang karena tahu bahwa musuhnya juga bisa membalas dengan senjata nuklir. Namun risikonya juga sangat besar. Jika seorang pemimpin atau perwira militer melakukan kesalahan, sebuah perang nuklir bisa saja dimulai tanpa ada pemenang yang sebenarnya. Sementara Oppenheimer menentang pengembangan bom yang lebih kuat, politik di Amerika Serikat juga berubah. Ketakutan terhadap komunisme meningkat pada awal 1950-an. Pemerintah mulai menyelidiki orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan Partai Komunis atau Uni Soviet. Dan karena teman-teman lamanya, sumbangan politik, serta hubungannya dengan Jean Tetlock, masa lalu Oppenheimer kembali diungkit. Ilmuwan yang dulu dianggap sebagai pahlawan Amerika, kini hampir diperlakukan sebagai ancaman potensial bagi negaranya sendiri. Pada awal 1950-an, ketakutan terhadap komunisme semakin kuat di Amerika Serikat. Peristiwa ini disebut Second Red Scare. Banyak orang diselidiki hanya karena teman lama mereka, kelompok politik atau keyakinan mereka. Salah satu yang memimpin hal ini adalah Senator Joseph McCarthy yang menuduh banyak pegawai pemerintah dan tokoh publik memiliki hubungan atau diduga terkait dengan Uni Soviet. Karena beberapa rekan lama Oppenheimer yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis, pemerintah kembali meneliti masa lalunya. Tidak pernah terbukti bahwa dia adalah anggota Partai Komunis atau menjadi mata-mata Uni Soviet. Namun FBI sudah lama mengawasinya, bahkan sejak dia memimpin laboratorium Los Alamos. Pada bulan Desember 1953, izin keamanannya dicabut sementara. Izin keamanan adalah izin untuk melihat dokumen rahasia pemerintah. Oppenheimer menolak untuk mengundurkan diri secara diam-diam. Dia meminta sidang formal untuk membela namanya. Sidang tersebut diadakan pada tahun 1954. Dia ditanya tentang mantan teman-temannya, sumbangan politik, hubungannya dengan Jean Tetlock, dan penolakannya terhadap percepatan pembuatan bom hidrogen. Salah satu yang bersaksi melawannya adalah mantan rekannya, Edward Teller. Teller mengatakan bahwa dia tidak menganggap Oppenheimer sebagai pengkhianat, namun akan lebih aman jika keputusan penting negara diserahkan kepada orang lain. Kesaksian ini memberikan dampak besar. Pada akhirnya, izin keamanan Oppenheimer benar-benar dicabut. Dia tidak dipenjara dan juga tidak terbukti sebagai mata-mata. Namun dia kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan nuklir Amerika Serikat. Bagi banyak ilmuwan, apa yang terjadi dianggap tidak adil. Bagi mereka, Oppenheimer dihukum bukan karena spionase, melainkan karena hubungan lamanya dan penolakannya terhadap beberapa program senjata nuklir. Dia tetap memimpin Institute for Advanced Study di Princeton, namun jelas bahwa kepercayaan dirinya dan reputasinya di pemerintahan telah rusak. Dia juga lebih sering pergi ke St. John's di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat, di mana keluarganya membeli sebidang tanah kecil di dekat laut. Di luar Amerika Serikat, dia terus dihormati. Pada tahun 1957, Prancis menganugerahinya Legion of Honor. Pada tahun 1962, dia diangkat menjadi anggota asing Royal Society di Inggris. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Amerika yang menyadari bahwa ketakutan dan penganiayaan selama Second Red Scare sudah berlebihan. Pada tahun 1963, Oppenheimer dianugerahi Enrico Fermi Award, salah satu penghargaan tertinggi di Amerika Serikat untuk ilmu nuklir. Presiden John F. Kennedy memulai proses penghargaan tersebut, tetapi setelah ia terbunuh, Presiden Lyndon Johnson yang secara pribadi menyerahkan penghargaan itu. Ini tidak mengembalikan izin keamanan Oppenheimer, tetapi ini jelas merupakan pengakuan bahwa kontribusinya sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan Amerika Serikat. Dia tidak hidup lama setelah itu. Karena kebiasaannya merokok berat selama bertahun-tahun, dia terkena kanker tenggorokan pada tahun 1965. Dia menjalani perawatan tetapi tidak pernah sembuh. Robert Oppenheimer meninggal di rumahnya di Princeton pada 18 Februari 1967. Dia berusia 62 tahun. Lebih dari 600 ilmuwan, perwira militer, teman, dan mantan rekan kerja menghadiri upacara peringatan kematiannya. Kemudian istrinya menaburkan abunya di laut dekat St. John. Oppenheimer tidak pernah memenangkan hadiah Nobel, bukan karena dia bukan ilmuwan yang penting. Dia memberikan kontribusi besar pada fisika kuantum, ilmu nuklir, dan studi tentang bintang-bintang. Namun hadiah Nobel biasanya diberikan untuk penemuan yang jelas dan spesifik. Kemampuan terbesar Oppenheimer bukan hanya membuat teori sendiri. Kekuatan sejatinya adalah memahami banyak bidang ilmu pengetahuan dan mengumpulkan orang-orang hebat untuk memecahkan masalah yang sangat besar. Itulah alasan mengapa Los Alamos berhasil di bawah kepemimpinannya.
Namun, itu juga alasan mengapa namanya menjadi beban berat dalam sejarah. Dia membantu membuat senjata yang memperpendek Perang Dunia II, tetapi senjata itu juga membunuh banyak sekali warga sipil dan memulai era senjata nuklir. Setelah perang, dia mencoba menghentikan pembuatan bom yang lebih berbahaya. Karena hal itu, orang yang dulu dirayakan sebagai pahlawan akhirnya dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahnya sendiri pada tahun 2022. Secara resmi, Departemen Energi Amerika Serikat membatalkan keputusan tahun 1954 terhadapnya. Menurut lembaga tersebut, proses sidang itu salah dan tidak adil. Tetapi Oppenheimer tidak pernah melihat pemulihan penuh nama baiknya. Sampai sekarang, dia tetap menjadi simbol dari dua hal yang saling bertentangan. Dia menunjukkan sejauh mana kecerdasan manusia bisa melangkah. Namun hidupnya juga menunjukkan bahwa sebuah penemuan ilmiah dapat mengubah dunia dengan cara yang tak lagi bisa dibalikan oleh penciptanya.